Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Pada seluruh pemirsa sekalian, mari kita belajar bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang paling gampang sedunia, paling mudah sedunia. Di mana-mana bagi kita orang Indonesia belajar bahasa Indonesia adalah sangat mudah, sangat gampang. Oleh karena itu, mari kita buka bersama-sama pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa sekalian, kita akan ikuti pelajaran bahasa Indonesia sebagai berikut, yaitu wawancara. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal. Narasumber adalah orang yang memberi keterangan atau informasi kepada pewawancara. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Siapakah yang bertugas sebagai pewawancara? Orang-orang itu diantaranya wartawan televisi, wartawan radio, wartawan majalah, wartawan koran, wartawan tabloid, wartawan cilik atau warcil. Biasanya wartawan cilik ada di televisi, di sekolah, dan pada media-media yang lain yang memerlukan informasi berkaitan dengan pelajar ataupun anak-anak sekelas SD maupun TK. Selanjutnya, ciri-ciri wawancara. Ada pewawancara dan narasumber. Dilakukan secara bertatap muka, dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan data atau informasi secara lengkap. Hal ini dapat kita lihat gambar di samping. Berikutnya adalah tujuan wawancara. Tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi akurat atau terpercaya dari narasumber dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Sedangkan tata cara wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah tema dan narasumbernya. Kedua, buatlah daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. Ketiga, berlatihlah untuk menyampaikan pertanyaan. Keempat, ucapkan salam kepada narasumber, gunakanlah kata sapaan yang baik. Ketiga, maaf. Kelima, perkenankanlah diri Anda dan sampaikanlah maksud dan tujuan berwawancara kepada narasumber. Keenam, buatlah janji kepada narasumber dan meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Ketujuh, pada saat wawancara, tunjukkanlah kesan yang baik kepada narasumber dengan datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan sopan. Berikutnya, berbicaralah dan bersikaplah santun kepada narasumber. Dan kata-kata apa yang digunakan dalam wawancara? Yang pertama, kata tanya apa. Yang kedua, siapa. Ketiga, di mana. Keempat, kapan. 5. Mengapa. Dan keenam, bagaimana.
kita perhatikan, kita simak untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Ya, jadi apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi? Contoh, apa yang dimaksud dengan energi listrik? Siapa untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam peristiwa? Contoh, siapakah yang harus menghemat energi listrik? Yang ketiga, di mana? Di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana letak pembangkit energi listrik terbesar. Keempat, kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kapan pembangkit energi listrik dibangun? Itu contohnya. Kemudian kelima, mengapa? Yaitu untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kita harus menghemat energi listrik? Dan keenam, bagaimana? Untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa. Contoh, bagaimana cara menghemat energi listrik? Dengarkan dengan seksama. Yang harus dilakukan ketika wawancara. Yang pertama, membawa alat tulis seperti buku catatan dan alat perekam. Kedua, memperkenalkan diri kepada narasumber. Ketiga, menyampaikan tujuan wawancara kepada narasumber. Keempat, mulailah wawancara dengan pertanyaan ringan seperti apa kabar, bagaimana keadaan hari ini, apa kesibukan bapak atau ibu, dan sebagainya yang dapat membina keakraban. Kelima, bila narasumber merasa canggung, cairkan dengan menanyakan kegemaran narasumber. Keenam, mendengarkan pendapat narasumber dengan saksama. Ketujuh, tidak menyela pembicaraan narasumber agar informasi tuntas tidak terputus. Kedelapan, menghindari pertanyaan yang berbelit-belit. Kesembilan, mencatat jawaban yang dianggap penting. Dan selanjutnya setelah melakukan wawancara, yaitu ucapkanlah terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang telah disampaikan. Kedua, sampaikanlah permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati narasumber. Ketiga, mohon diri atau berpamitlah kepada narasumber setelah berwawancara. Demikian tentang hal-hal yang dilakukan ketika wawancara. Perkenalkan, nama saya Hasena. Ini Laura, itu Talita, itu Kansa, dan itu Nadi. Nama Ibu Puji. Mohon maaf Ibu, kami mengganggu waktu Ibu. Kami ingin mewawancarai Ibu tentang energi alternatif. Ibu, apa sih arti dari energi alternatif? Energi alternatif itu adalah energi pengganti dari energi konvensional yang biasa kita gunakan. Ya sih, yang bisa dijadikan energi alternatif. Sinar matahari, bisa angin, bisa juga angin. Jaga keistimewaan energi alternatif. Keistimewaannya, yang pertama itu ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi, juga bisa menghemat sumber energi. Menurut Ibu, apakah Indonesia sudah menggunakan energi alternatif? Cuma pemanfaatannya belum maksimal. Terima kasih Bu atas informasinya. Assalamualaikum.
Nama Pak Guru Firman Hamdani. Apa sih Pak arti dari energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang terbarukan atau bisa diperbaharui. Nah, Indonesia ini energi alternatif diadakan, atau selain energi alternatif, energi panas BBM, bahan bakar minyak, itu tidak bisa diperbaharui. Bahan bakar minyak itu lama-lama habis, maka harus mencari energi lain yang bisa diperbaharui. Yang bisa dijadikan energi alternatif, khususnya di Indonesia banyak yang bisa diperbaharui dan tidak habis-habis. Yaitu pertama, energi panas bumi. Karena Indonesia banyak gunung berapi, pasti ada panas buminya. Gas atau geothermal itu bisa digunakan untuk energi alternatif. Dari gas itu bisa diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, angin. Indonesia itu angin di pantai segala macam itu bisa digunakan menjadi energi alternatif. Angin bisa memutar kincir bisa memutar turbin. Yang ketiga, ombak. Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi dikelilingi oleh lautan, ombaknya pasti ada terus. Maka gerak ombak itu bisa digunakan untuk menjadi energi alternatif. Yang keempat, nuklir. Nah, nuklir itu bisa dijadikan energi alternatif, tapi resikonya terlalu berbahaya. Jika ada kebocoran, maka akan terjadi radiasi nuklir. Itu berbahaya bagi manusia, kurang bagus, dan itu dikembangkan hanya oleh negara-negara tertentu. Yang kelima, yang masih memungkinkan adalah energi alternatif dengan bahan bakar sampah. Himbauan energi alternatif. Nah, tambahan energi alternatif itu bisa diperbaharui terus, nggak habis-habis. Angin, selama masih ada angin bisa digunakan. Ombak, terus ada ombak karena masih ada laut. Panas bumi, selama masih ada gunung berapi di Indonesia masih bisa digunakan. Sampah, selama orang masih buang sampah bisa digunakan untuk tenaga alternatif, energi alternatif. Menurut pendapat Bapak, apakah negara kita sudah menggunakan energi alternatif? Negara kita sudah menggunakan energi alternatif tapi belum maksimal. Negara kita masih tergantung kepada BBM, bahan bakar minyak. Nah, untuk energi alternatif belum begitu dikembangkan, meskipun ada beberapa provinsi yang sudah mengembangkan atau beberapa kota yang sudah mengembangkan. Di antaranya misalkan Pemda DKI sudah mengembangkan energi alternatif dari pembakaran sampah. Pemda Surabaya sudah. Untuk di belahan timur sudah ada yang menggunakan kincir angin untuk energi listrik, dan ada beberapa juga yang sudah menggunakan gas bumi sebagai energi alternatif, hanya belum maksimal. Itu Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay! Ada Bapak. Dah. Ayo, udah semangat kan? Dah. Bye. Ya, demikian pelajaran kita bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman yang lebih baik dari apa yang sudah kita pelajari, sehingga dengan demikian kita mudah mengingat-ingatnya kembali dan menutup pelajaran kita pada saat ini. Saya ucapkan